Saudara-saudara, hari ini kita kembali menyelidiki kitab suci dari Ibrani pasal ke-13. Ibrani pasal ke-13, kita membaca bersama-sama dari ayat ke-5 saja. Kita membaca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang, yang cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu untuk janjimu, untuk perintahmu, dan untuk segala yang sudah Tuhan berikan sebagai nasihat dan pengajaran kepada kami yang hidup sementara di dalam dunia ini. Ajarkan kami supaya kami sadar bahwa kami hanya berapa puluh tahun saja di dalam dunia ini. Ajarkan kami supaya kami sadar bahwa setelah beberapa puluh tahun ini kami harus menghadap Tuhan untuk hidup selama-lamanya di tempat yang Tuhan sediakan. Sehingga kami tergugah, kami dibangunkan dari ketiduran, dari mimpi, dari ketidaksadaran yang sangat merusak hidup kami. Dengar doa kami dan berkati kebaktian ini, sehingga setiap kalimat, setiap bagian, setiap kata yang diucapkan dari mimbar ini adalah menurut pimpinan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, dan menjadi berkat untuk hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Amin. Kita sudah 4 kali berbicara tentang ayat keempat, pernikahan. Setiap orang harus menghargai. Dan tempat tidur tidak boleh dicemarkan. Sebab barang siapa yang berzina dan cabul, dia tidak mungkin terlepas dari hukuman Tuhan. Ini perintah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk Kristen saja. Bukan hanya untuk anak-anak Tuhan saja. Tetapi khususnya orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biar kita menyatakan fakta kita ditebus melalui tempat tidur yang dikuduskan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia adalah Tuhan yang tidak berubah. Dan Tuhan yang berjanji berdasarkan kesetiaan dan ketidakperubahan, Dia mau manusia berjanji dengan manusia, juga dengan sifat yang sama. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah sendiri. Jikalau seseorang boleh sembarangan terhadap pernikahan, orang itu tidak mungkin tidak sembarangan dalam segala hal. Jika seseorang menghargai pernikahan, orang itu pasti akan dalam segala hal dia menjalankan hal sesuai dengan kesetiaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan untuk memfaedakan seluruh manusia. Saudara-saudara, keluarga adalah unit dasar dari pembentukan masyarakat. Keluarga adalah unit dasar dan pembentukan gereja. Keluarga adalah unit dasar di dalam kerajaan Tuhan Allah. Itu sebab hargailah pernikahan. Yang nikah, hargailah pernikahan. Yang tidak nikah, hargailah pernikahan orang lain. Karena baik orang yang nikah dan orang yang tidak nikah, semuanya adalah hasil pernikahan daripada orang tuanya. Saudara-saudara, jikalau ada orang yang dilahirkan bukan karena pernikahan, dilahir di luar pernikahan, itu merupakan sesuatu hubungan seks yang secara dalil ditetapkan oleh Tuhan, tapi secara hidup berkeluarga manusia sudah melupakan. Namun demikian Tuhan masih memberkati setiap manusia yang meskipun dilahirkan di luar pernikahan. Karena Tuhan Sang Pencipta selalu tetap mengingat dan selalu menyalurkan anugerah kepada setiap orang yang dicipta oleh Dia. Saudara-saudara, penulis daripada Ibrani memberikan peringatan tentang dosa seks. Sesudah langsung disambung dengan ayat kelima, dosa tentang keuangan.
Saudara-saudara, kenapakah hal ini selalu jejer? Sesudah seks, keuangan, seks, harta benda. Karena dua hal ini merupakan jerat yang paling besar, paling bahaya untuk setiap orang yang hidup di dalam dunia ini. Begitu banyak orang gagal, kalau bukan di dalam seks, di dalam keuangan. Kalau bukan di dalam keuangan, di dalam seks. Itu sebab ini juga menjadi musuh terbesar untuk kemuliaan Tuhan Allah, di mana kita harus melayani sebagai saksi-saksinya. Jikalau dalam kesaksian kita tidak menjaga-jaga, kita tidak berhati-hati, dan kita memberikan lowongan untuk iblis sehingga memberikan pencobaan dalam seks dan keuangan, maka kita akan kehilangan kuasa, kehilangan pengaruh, kehilangan kemuliaan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Itu sebab setelah selesai bicara dengan hormatilah pernikahan, di sini dikatakan janganlah engkau menjadi budak daripada harta bendamu. Jangan menjadi budak daripada uangmu. Atau terjemahan lain, jangan tamak. Jangan menginginkan uang yang tidak seharusnya engkau miliki. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus, berjumpa dengan masyarakat, saya percaya dia seorang umur 30 yang adalah menurut orang biasa seorang muda yang kurang berpengalaman, seorang yang baru keluar di masyarakat, karena seorang imam baru boleh melayani Tuhan setelah 30 tahun genap. Itulah sebab Yohanes Pembaptis umur 30 keluar, Yesus 30 keluar. Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari Yesus Kristus, maka dia keluar melayani Tuhan 6 bulan sebelum Yesus melayani. Dan dia berteriak, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Yang dituntut oleh dia adalah hidup yang baru, hidup yang bertobat, hidup yang suci, hidup meninggalkan segala kerusakan moral, segala dosa, segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bertobatlah kamu karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Barang siapa yang mau hidup di dalam dunia, dia harus tahu dunia ini bukan rumahmu. Barang siapa yang hanya mau hidup di dalam dunia, harus mengetahui pada saat engkau sudah adopsi, engkau sudah biasa, engkau sudah kerasan di dunia, dunia mengatakan get out, pergi dari sini, tidak ada waktu untuk engkau. Dunia ini bagi generasi yang baru, sehingga tidak ada orang boleh memonopoli, tidak ada orang boleh meneruskan hidup selama-lamanya di dunia ini. Maka Tuhan sediakan seluruh kerajaan surga, kerajaan Allah bagi kita yang berharap kepada dia. Jikalau dunia ini bukan rumah kita yang kekal, ada rumah kita yang abadi, kerajaan Allah, siapa yang boleh masuk? Tuhan berkata, bertobat, tinggalkan dosamu, siapkan hatimu, sediakan jiwamu, supaya sesuai dengan apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Inilah kalimat pertama yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis waktu pelayanan dia berkhotbah. Demikian juga ini adalah perkataan pertama oleh Yesus Kristus pada waktu dia mulai berkhotbah. Kalimat pertama yang keluar dari kedua tokoh yang paling penting di dalam perjanjian baru ini, Yohanes Pembaptis merintis Yesus menjadi Tuhan dari perjanjian. Dua-dua berkata kalimat yang sama. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, lalu pada waktu Yohanes Pembaptis berjumpa dengan macam-macam orang, ada semacam orang datang kepada dia dan mengatakan dengan pertanyaan, apa yang harus kami berbuat? Saya kira inilah pertama kali tanya jawab di dalam pelayanan perjanjian baru. Dan saya percaya ini harus dilangsungkan, karena dari lembar-lembar pertama perjanjian baru memakai tanya jawab melayani masyarakat. Pada waktu umur 17 saya dilanda pikiran saya oleh komunisme, ateisme, dialektika materialisme, evolusionisme. Itu sebab saya anggap saya orang yang paling modern. Saya pemuda yang paling terkemuka. Dan dengan saya rasa kecerdasan saya cukup dan lebih dari pemuda-pemudi yang lain. Kalau orang belajar harus 2 bulan, saya 2 hari selesai. Saya boleh sambil sekolah, sambil mengajar, sambil bekerja 1 hari 10 jam sebelum saya lulus dari SMA.
Dan saya lulus dengan gampang. Saya menjadi guru yang diterima, disambut dengan baik. Dan honor saya pada waktu saya 17, 2 kali lebih besar dari pendeta paling besar di gereja paling besar di kota Surabaya. Saya anggap saya pintar sekali. Dan pada saat-saat seperti itu saya tidak mau Alkitab, tidak mau Tuhan. Saya rasa tidak perlu menjadi orang Kristen. Karena dunia ini sudah maju dan kekristenan ketinggalan. Melalui kebangunan, melalui revival, melalui Tuhan bekerja, bikin saya menangis tidak habis-habis untuk bertobat. Dan saya datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Dan hari ketiga saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan jawab semua pertanyaanku. Sesudah itu saya akan menjawab semua pertanyaan siapapun ke seluruh dunia. Itu sebab pelayanan saya diciri khasi dengan tanya jawab. Dan di mana-mana orang menanya pertanyaan, kita harus menjawab. Seperti apa yang dikatakan oleh Francis Schaeffer, the responsibility of a Christian is to give the honest answer for those honest questions. Semua pertanyaan yang jujur dari orang, kita harus memberikan jawaban yang jujur. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, kita harus memberikan jawaban kebenaran kepada mereka. Nah, ini yang kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjawab pertanyaan bagi siapa saja yang rasa perlu mengerti kebenaran. Di antara mereka seorang tentara datang berkata, apa yang harus aku berbuat? Herannya, orang tentara selalu menindas karena mereka mempunyai senjata. Tentara selalu menganggap diri mempunyai hak istimewa karena mereka mempunyai kekerasan. Tetapi tentara melihat Yohanes Pembaptis melayani Tuhan, dia lupa dia punya kekerasan, dia lupa dia punya hak istimewa. Dia cuma datang untuk mau mengetahui sesuatu. Sebenarnya saya jadi tentara apa artinya? Saya harus bagaimana? Saudara-saudara, tentara yang ingin mencari kebenaran, tentara yang tidak kira segala sesuatu boleh diberikan solusi melalui senjata. What should I do, John? Yohanes Pembaptis menjawab, engkau harus puas dengan apa yang ada padamu. Dan jangan menindas orang lain dengan senjatamu. Oh, saya kaget sekali. Saya kaget seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa memberikan jawaban yang begitu tepat, begitu singkat, dan begitu dibutuhkan. Saudara-saudara, Yohanes tidak menjawab, tidak boleh perang ya. Karena hukum Allah mengatakan kalau membunuh engkau akan dibunuh. Tidak boleh engkau membunuh. Dia tidak jawab itu. Dia bukan berbicara tentang membela atau memberontak. Dia tidak membicarakan tentang setuju atau tidak setuju peperangan. Tetapi dia memberikan prinsip kepada orang militer dengan 2 hal. Puaskan dirimu dengan apa yang kau ada. Dan janganlah dengan senjatamu engkau menindas orang lain. Inilah 2 dosa yang paling besar daripada orang-orang militer. Inilah 2 kesalahan yang paling besar bagi mereka yang memegang senjata. Sembarangan tembak karena mereka mempunyai hak dan mempunyai situasi yang tidak gampang dibalas dendam. Inilah dosa yang selalu terjadi pada orang-orang yang mempunyai senjata. Karena saya melebihi dari kamu, aku mempunyai wewenang untuk merebut jiwamu. Nah, engkau tidak bisa apa-apa terhadap saya. Maka saya melakukan kekerasan. Mau apa kamu? Jikalau seorang dewasa memukul, menganiaya seorang anak kecil yang tidak bersenjata, itu lebih jahat dari binatang. Karena binatang hanya cari makan, tidak ada kebutuhan yang lain. Tetapi manusia mau apa? Orang mempunyai kuasa, mempunyai uang, mempunyai kekuatan, mempunyai pangkat, mempunyai senjata. Lalu mereka memakai wenang-wenang sendiri untuk merugikan orang lain. Itu adalah kejahatan yang besar sekali. Saudara-saudara, satu negara yang tidak bisa memelihara minoritas, negara itu negara barbar. Satu negara yang tidak bisa proteksi orang minoritas yang tidak ada senjata, tidak ada daya untuk melawan, itu bukan kebudayaan yang agung. Satu orang yang mempunyai kekerasan, menindas orang yang lemah, orang yang remeh, orang yang rakyat jelata, itu adalah orang yang berjiwa binatang liar, bukan manusia. Setiap kali kita melihat orang pakai senjata sewenang-wenang, kita menggeleng kepala. Ini hidupnya seperti binatang.
Senjata itu hanya diizinkan untuk membela negara. Senjata diizinkan untuk mengamankan rakyat. Inilah perintah Alkitab. Maka Alkitab mengatakan pemerintah menyandang pedang itu kuasa dari Tuhan. Untuk menghakimi yang salah, untuk membela yang benar. Untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga negara. Ini hak diberikan oleh Tuhan. Roma pasal 13. Tapi senjata dipakai untuk sewenang-wenang, menyatakan kebencian pribadi, untuk memusnahkan, untuk menghancurkan, untuk membunuh, mematikan musuh yang didendami oleh diri sendiri. Itu adalah satu tindakan barbar. Yohanes Pembaptis mengatakan, hei kau tentara-tentara. Tentara-tentara waktu itu bukan tentara Israel. Itu tentara-tentara Romawi. Saudara-saudara, di dalam kerajaan Roma, kita melihat mereka mengirim tentara kepada setiap tempat, setiap negara, setiap ibu kota yang dijajah. Dan di seluruh wilayah kerajaan Romawi yang meliputi sebagian dari Eropa, sebagian dari Asia, dan sebagian dari Afrika Utara. Sampai di Inggris. Saudara-saudara, kota yang paling banyak dikirim tentara oleh pusat Roma, yaitu Yerusalem. Karena bangsa Yahudi bangsa yang paling keras, paling berani berontak, paling tidak mau kompromi, tidak mau menyerah. Mereka menyembah kepada Yehova, Allah yang sejati. Nah, mereka tidak mau memanggil kaisar itu Tuhan. Ini pemberontakan yang paling besar. Menurut standar Romawi, inilah kota yang paling keras, yang paling berjiwa revolusioner. Itu sebab Roma harus kirim tentara paling banyak untuk satu kota nama Yerusalem. Saudara-saudara, maka di Yerusalem mungkin sampai 180.000 tentara dari Roma yang dikirim. Tidak ada kota lain, Damaskus kah, atau tempat lain di Asia, Kapadokia atau mana saja. Tidak pernah ada satu kota yang ada lebih 180.000 orang Romawi menjadi tentara menjaga kota itu. Sewaktu-waktu apalagi kalau hari-hari raya orang Israel, terkumpul orang Israel, orang Yahudi. Dari mana-mana kumpul berada di Yerusalem. Berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu. Maka terpakailah ratusan ribu tentara Romawi untuk menjaga ketat keamanan. Nah, kalau begitu banyak tentara, mereka sewenang-wenang pakai senjata kekerasan. Rakyat dirugikan luar biasa. Yohanes Pembaptis berkata, puaskan dirimu dengan apa yang kau ada. Hei tentara, jangan melebihi. Jangan menginginkan lebih banyak uang yang sudah ada padamu. Engkau dikirim oleh orang Romawi. Engkau diberikan kecukupan. Engkau harus puas dengan apa yang ada padamu. Saudara-saudara, kalau jenderal-jenderal mempunyai keuangan lebih daripada gajinya, itu semua dari korupsi. Kalau yang mempunyai senjata, mempunyai keuangan luar biasa banyaknya, itu adalah memakai kekerasan. Ini kalimat daripada Yohanes Pembaptis. Pada waktu orang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memberikan bijaksana, Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan sesuatu standar yang tidak bisa dibandingkan daripada manusia. Sehingga di situ menjadi pedoman sekaligus menjadi penghakiman kepada segala dosa manusia. Puaskan dirimu dengan apa yang kau ada, dan jangan memakai kekerasanmu untuk menindas orang-orang yang tidak ada senjata. Oh, ini dua prinsip menjadi prinsip dari zaman ke zaman. Saudara-saudara. Dan saya heran. Pada waktu mengenai keuangan, muncullah prinsip ini di ayat kelima. Di Ibrani pasal 13. Puaskan dirimu dengan apa yang ada padamu. Puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan jangan engkau tamak uang orang lain. Saudara-saudara, tamak merupakan dosa yang sangat besar. Tamak merupakan larangan yang ditegaskan dalam kitab suci. Tamak merupakan sesuatu yang tercantum dalam hukum ke-10. Jangan menginginkan istri orang lain. Jangan menginginkan budak orang lain. Jangan menginginkan anak-anak orang lain. Jangan menginginkan itu hewan orang lain. Jangan menginginkan harta orang lain. Hukum ke-10 sudah menjadi dasar daripada hak asasi manusia boleh memiliki harta pribadi di dalam konstitusi dari PBB.
Saudara-saudara, hukum ke-10 mempengaruhi hidup pemerintah seluruh dunia sampai hari ini. Semua pemerintah harus memproteksi hak setiap pribadi, mempunyai istri sendiri, mempunyai anak sendiri, yang istri tidak boleh diganggu, anak tidak boleh diganggu, harta tidak boleh diganggu, rumah tidak boleh diganggu. Karena ini pribadi memiliki sesuatu, itu sah, itu diizinkan. Saudara-saudara, sehingga Tuhan mengatakan jangan menginginkan, di sini memberikan pagar, tidak boleh engkau loncat, tidak boleh engkau lewatin, tidak boleh engkau melanggar, karena pagar ini dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara, tetapi pada waktu mata kita lewati pagar orang, waktu hati kita menginginkan melewati pagar orang lain, kita mulai melanggar hukum-hukum seperti ini. Janganlah engkau menginginkan harta orang lain. Puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu itu adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan, yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, yang belum dikaruniakan Tuhan. Mungkin itu akan datang kepadamu pada waktu yang dekat atau jauh, itu milikmu. Tetapi yang sudah diberikan oleh engkau harus merasa puas. Yang belum diberikan engkau tunggu. Saudara-saudara, yang sudah diberikan engkau hambur, yang belum diberikan engkau rebut, itu maling. Yang sudah diberikan engkau puas, yang belum diberikan engkau tunggu. Sambil tunggu, sambil rajin bekerja. Nah, ini dibolehkan, disahkan, diizinkan. Saudara-saudara, yang sudah ada padamu pelihara baik-baik, pakai baik-baik, dan engkau betul-betul mempergunakan dengan mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, memiliki dan tidak memiliki ini selalu mengganggu kita. Kenapa dia ada, saya tidak ada? Kenapa aku belum memiliki yang dimiliki oleh dia? Saya ingin memiliki. Keinginan-keinginan itu membuat kita melanggar, membuat kita loncat pagar, membuat kita berani untuk melawan kehendak Tuhan. Mari kita kembali kepada ayat ini. Puaskan dirimu dengan apa yang kau ada. Puaskan dirimu dengan apa yang kau miliki. Karena Tuhan berjanji, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membuang engkau. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja. Kalimat ini dari Yesus Kristus yang dikutip dari Perjanjian Lama dan buku Musa. Tuhan sudah cantumkan istilah itu. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti sahaja. Berarti engkau masih bersandar. Berarti engkau masih perlu. Engkau perlu roti. Engkau perlu makanan. Engkau perlu harta benda. Engkau perlu, bukan tidak perlu. Tapi bukan itu saja. Berarti masih ada segi lain yang kau harus perhatikan. Dan segi lain itu hanya dikatakan dengan satu sudut. Firman yang keluar dari mulut Allah. Dari satu sumber, mulut Allah. Satu bahan, firman. Firman itu yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang membuat hidup engkau berarti. Saudara-saudara, hal ini kalau ditransformasikan menjadi kalimat yang lain, munculnya itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Yang menghidupkan manusia itu adalah roh, bukan tubuh. Maka perkataan yang kukatakan kepadamu, itulah roh, itulah hidup. Perhatikan kalimat Yesus, Yohanes 6:63. Yang hidupkan manusia itu adalah roh. Roh menghidupkan. Roh hidup. Hidup dari roh. Tubuh tidak berfaedah apa-apa. Di sini Yohanes 6:63, Yesus tidak berarti kalau tubuh ini tidak ada fungsinya. Tubuh tidak ada faedahnya. Tubuh itu percuma. Bukan. Dia bukan menurut soma-sema teori daripada orang Greka di dalam zamannya Pitagoras. Apa yang dikatakan Yesus Kristus bukan sesuatu pikiran bahwa tubuh ini tidak ada artinya. Tidak. Dia mengatakan tubuh tidak menghidupkan. Menghidupkan itu roh. Yang menghidupkan manusia itu bukan tubuh. Tubuh tidak menghidupkan. Tapi hidup itu yang bikin tubuh ini berfungsi. Kalau hidup ini pergi, tubuh ini justru tidak berfungsi lagi. Yang menghidupkan itu ada roh. Dan Yesus menyambung kalimat, perkataan yang kuberitahu kepadamu, itulah roh, itulah hidup. The word which I spoke to you, that is the life and that is the spirit. Saudara-saudara, dengan demikian manusia hidup di dalam dunia ini
manusia hidup berapa puluh tahun di dunia ini bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Allah, the word of God. Saya percaya orang yang terus ikut kebaktian di sini merasakan sangat kosong jikalau tidak ada firman Tuhan. Saya percaya pada waktu engkau pertama-tama datang ikut kebaktian di sini, rasanya tidak enak. Ini kebaktian tidak ada lucunya, tidak ada ceritanya, patung seperti marah-marah kalau berkhotbah. Aku tidak gampang ngerti teori-teori terlalu banyak. Tapi setelah engkau betul-betul merasakan, menginsyafi, mengalami faedah dari firman Tuhan, engkau baru mengetahui kalau hidup ini tidak ada firman, apa artinya? Kosong belaka. Kalau hidup kita tidak ada firman, kalau tindak tanduk kita tidak diberikan petunjuk oleh firman, kita tidak mau tahu kemana. Paling cilaka adalah engkau sudah mendengarkan firman, tetap jalanmu jalan ke jalan yang serong, jalan yang salah, jalan orang duniawi. Akhirnya engkau menjadi orang Parisi yang mempunyai hidup dua lapisan. Dalam pengertian penuh, dalam pelaksanaan tetap kosong. Nah itu akan menjadi bukan bersaksi bagi Tuhan, itu akan menjadi mempermalukan nama Tuhan. Saya paling takut kalau orang bisa membicarakan hal yang tinggi-tinggi, tapi jalannya rendah-rendah. Teorinya betul-betul baik, tapi hidupnya betul-betul melawan. Saudara-saudara, kita kembali. Tuhan berkata, aku tidak membuang engkau. Aku tidak membiarkan engkau. Aku tidak melepaskan engkau. Berarti Tuhan akan menjaga kita terus. Itu sebab puaskan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berarti bahwa engkau harus bijak-bijak. Pandai-pandai bagaimana mengatur yang ada padamu. Sekali lagi, yang ada padamu yang sudah-sudah itu berkat Tuhan. Yang belum akan diberkati lagi. Jika engkau betul-betul hidup di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan bukan sekedar kecukupan, menambah lebih dari kecukupan. Mengapa kan ada orang Kristen khawatir ini, khawatir itu, khawatir tidak habis-habis? Karena mereka cuma bermulut, berotak iman, tapi tidak berhati iman. Bermulut iman, mengaku iman. Berotak iman, mengetahui apa itu iman. Hati iman berarti betul-betul beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus belajar beriman kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Sebenarnya saya sangat kasihan kepada orang yang dari kecil itu diberi makanan cukup, tidak pernah satu kali lapar. Tidak pernah kerja juga bisa makan cukup. Orang semacam ini tidak pernah mengetahui apa itu perjuangan, apa itu bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka tidak pernah kekurangan, tidak pernah kepicikan, tidak pernah miskin, tidak pernah perlu menunggu sesuatu. Seorang liberal yang bernama Pandera Forstig, dia mengatakan, aku masih ingat janji papaku menunggu 200 hari lagi, saya membeli satu sepeda kepadamu. Dan waktu itu keluarga kami miskin. Maka aku menunggu setiap hari, nunggu terus hitung masih kurang berapa hari. Pada hari ke-200 itu tiba, papaku mendapatkan janjinya. Dia beli sepeda untuk saya. Waktu pertama kali saya pegang sepeda itu, air mata saya turun. Saya naik sepeda itu, hati saya terharu. Saya mengengkol sepeda itu. Saya nangis dan saya puas. Dan inilah sesuatu balasan untuk menunggu 200 hari. Selama 200 hari aku menanti, mengharapkan, membayangkan janjinya itu kapan sampai. Waktu itu kapan tiba. Dan saya naik di sepeda. Nah, aku sudah mempunyai. Anak kita tidak ada ini lagi. Zaman kita taunya mau sepeda, mau mobil. Belum bisa cari uang. Sudah mau pakai pakaian yang paling mahal. Belum tahu apa susah. Belum pernah berperingat. Sudah mulai memeras orang lain. Dan kita selalu mengatakan, jikalau papa ada uang tidak kasih saya barang baik, jahat. Saudara-saudara, zaman ini mau jadi zaman apa? Sudah berapa puluh tahun tidak ada peperangan. Sudah berapa puluh tahun tidak kelaparan. Sehingga anak-anak kita ini taunya memeras orang tua. Taunya menanti orang tua. Harus kasih saya ini, harus kasih saya itu. Saya ingin sekali mendidik anak saya. Kalau saya pakai barang baru, pakai barang baik, engkau tidak usah ikut campur. Karena ini adalah zamannya saya.
Saya dulu bagaimana susah engkau belum tahu. Engkau juga harus belajar bagaimana berjuang untuk dirimu. Engkau harus belajar bagaimana untuk menanti zamanmu. Tetapi susah kan? Kalau kita sudah enak, masa biarkan anak kita tidak enak. Kalau kita sudah kaya, masa biarkan anak kita miskin. Itu sebab orang kalau dulu pernah miskin, sesudah dia kaya cepat membuat anaknya, wah tuh nikmat seperti surga di dunia. Akibatnya dia tidak rasa itu surga. Karena sebenarnya surga apa? Itu namanya surga kebiasaan. Tidak ada. Sehingga sedikit kurang daripada kenikmatan yang ada, langsung menjadi siksaan yang dia mendendam kepada kamu. Inilah dunia. Susah ya mendidik anak. Kalau kita miskin, tidak bisa kasih apa sama anak. Kalau kita sudah lebih dari cukup, masa tidak dikasih. Kalau sudah dikasih, dia tidak ada perjuangan. Kalau tidak perjuangan, dia tidak tahu apa itu susah. Sehingga dia tidak pernah tahu itu apakah dari tidak ada menjadi ada. Lalu dengan kekayaan-kekayaan yang begitu banyak, lambat laun dia rasa itu memang seharusnya. Jadi kalau sedikit saja kurang daripada kekayaan yang pernah dia terima, langsung dia merasa siksa, menderita, sengsara, pikul salib, apapun. Apa sih yang disusahkan? Apa yang disusahkan? Saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat orang tidak puas itu, ini susah, itu susah. Padahal jika orang lain mempunyai hidup seperti kamu, mungkin mereka ketawanya sampai mulut tidak bisa tutup. Saudara-saudara, kalau orang lain menikmati hidup seperti kamu sekarang ini, mereka akan berterima kasih sama Tuhan saben hari bikin ucap syukur. Tapi karena engkau sudah biasa, engkau terlalu enak, maka engkau tidak pernah rasa saya perlu puas dengan apa yang saya ada. Puaskanlah dirimu dan apa yang kau sudah ada. Saudara-saudara, apa artinya? Engkau tidak perlu tamak, tidak perlu merebut sesuatu yang bukan milikmu. Saya hari ini sedikit kesulitan memberikan definisi tamak. Definisi tamak itu apa? Saudara-saudara, kalau manusia tidak maju terus, itu binatang dong. Tapi kalau manusia maju terus, boleh menjadi tamak juga kan? Jadi di sini memang sangat paradoks, sangat konflik. Saudara-saudara, tamak itu sama-sama perjuangan, apa bedanya? Berjuang mau lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Itu kan sesuatu gairah, itu kan sesuatu hasrat. Di mana manusia mau maju, manusia yang tidak pernah mau maju itu sama seperti binatang. Tapi manusia yang maju terus itu mungkin menjadi tamak. Jadi antara maju mundur yang mana yang benar ini? Saudara-saudara, tak gampang ini. Kita mau membedakan yang detail, itu perlu bijaksana luar biasa. Saudara-saudara, maka saya coba merumuskan sedikit prinsip-prinsip yang penting. Yang tidak dimiliki oleh engkau, yang tidak dijanjikan oleh Tuhan, yang tidak seharusnya engkau miliki dan sudah milik orang lain, engkau beringin untuk merebut dari tangan orang lain menjadi dirimu punya, itu tamak. Menginginkan kepunyaan orang lain, menginginkan yang sudah Tuhan karuniakan kepada orang lain supaya mengalihkan kepada milikmu dengan hasrat, dengan satu ambisi yang liar, itu tamak. Saudara-saudara, manusia mau maju menjadi lebih pintar, itu tidak salah. Manusia mau menjadi kaya, tidak salah. Menjadi berkuasa, tidak salah. Mau menjadi besar, tidak salah. Allah tidak pernah membuntu atau melarang ambisi pribadi. Aspirasi seseorang mau maju, itu tidak pernah dirintangi oleh Tuhan Allah. Mau menjadi besar pun juga tidak salah. Engkau bilang dari mana ayatnya? Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi besar, biar engkau melayani orang lain. Berarti Tuhan tidak mengatakan tidak boleh menjadi besar. Dia bilang jikalau engkau ingin menjadi besar, boleh. Tetapi ada jalannya, ada caranya. Menjadi budak, melayani orang lain. Itu caranya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mentafsirkan Alkitab kita salah. Kita kira Allah tidak boleh kita ini, tidak boleh kita itu. Maka akhirnya kita menjadi orang yang sangat-sangat apa? Sangat mengkelet, sangat menyusut, sangat negatif, sangat tidak berdinamis. Sehingga kita mempersamakan menyimpan 1 dinar di dalam tanah dengan rendah hati. Kita mempersamakan dari 5 dinar, untung lagi 5 dinar dengan itu ketamakan. Bukan.
Tuhan mengatakan yang diberikan 5 talenta, dia harus mendapatkan 5 talenta lagi. Yang diberikan 2 talenta, harus dia menguntung kembali 2 talenta. Yang diberikan 1 talenta, paling sedikit dia menguntung kembali 1 talenta lagi. Tapi orang yang punya 1 talenta, disimpan, dikuburkan, lalu dia mengatakan, saya seorang rendah hati, saya tidak berambisi, saya tidak tamak. Bukan tamak, bukan tidak tamak, bodoh. Saudara-saudara. Lalu yang 5 talenta menguntung kembali 5 talenta tidak dimarahi oleh Tuhan. Saudara, talenta ini dibungkus terus disimpan. Itu yang dimarahi oleh Tuhan. Karena apa? Oh, kalau gini Tuhan bela orang kaya dong. Tuhan menghina orang miskin dong. Tuhan selalu menghakimi orang yang tidak ada. Tidak. Di sini mengajar kepada kita apa namanya perjuangan yang harus dan keseimbangan antara talenta yang diberikan dengan perjuangan yang harus dinyatakan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak berani tidak berkhotbah banyak. Saya tidak berani tidak bekerja rajin. Karena saya tahu besok Tuhan akan menghakimi saya lebih besar dari menghakimi pendeta-pendeta yang lain. Kenapa? Karena Tuhan memberikan talenta kepada saya lebih banyak dari memberikan pendeta-pendeta yang lain. Karena begitu banyak gift, begitu banyak kesempatan, begitu banyak kesanggupan, capability yang Tuhan tanam di diri saya. Saya harus berkembangkan, saya harus kerja lebih banyak. Supaya apa? Besok saya boleh bertanggung jawab kepada Tuhan. Engkau bilang, wah patung serakah, patung tamak, patung tak cukup ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kenapa? Karena itu kewajiban yang Tuhan tanam di dalam jiwa saya. Saudara-saudara. Kalau orang kira saya serakah, saya tidak mau membalas apa. Saya hanya mengatakan, tidak ada serakah saya untuk saya. Hanya untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Kalau saya bangun gedung gereja yang besar, bukan saya yang perlu. Karena lebih banyak orang perlu firman Tuhan. Saya harus jelas, apa bedanya tamak dan perjuangan. Apa bedanya tamak keinginan pribadi dan iman kepercayaan. Saudara-saudara sekalian. Sekarang saya memberikan rumusan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Yang tidak seharusnya kau miliki. Kau menginginkan lebih-lebih daripada itu. Itu namanya tamak. Yang seharusnya kau berjuang sampai mencapai sesuatu daya maksimal. Yang tidak berjuang, itu namanya malas. Malas bukan gini-gini. Orang bisa rajin-rajin kelihatan tapi malas. Saudara-saudara, sekali lagi. Yang tidak seharusnya kau miliki, kau ingin untuk pribadimu, itu tamak. Yang seharusnya kau ingini, engkau tidak berjuang, itu namanya malas. Mau ikut saya? Yang tidak seharusnya kau miliki, kau inginkan untuk pribadimu, itu tamak. 1, 2, 3. Yang tidak seharusnya kau ingini, kau apa? Berambisi untuk pribadimu. Itu apa? Tamak. Yang seharusnya kau berjuang, kau tidak berjuang. Itu namanya malas semua. Yang seharusnya kau miliki, kau tidak mau berjuang. Itu namanya malas. Dan kemalasan mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan sesuatu iri hati mengakibatkan sesuatu ketamakan, dan ketamakan yang giliran kedua mengakibatkan peperangan. Ini selalu terjadi. Secara pribadi, secara masyarakat, secara negara, secara internasional, itu sama. Ada orang yang merasa diri miskin, bukan karena dia miskin tidak cukup, karena dia banding, dia baru rasa tidak cukup. Tapi orang masuk ke situ bawa mobil, loh kok gini? Dia mulai miskin. Setelah merasa miskin, mulai ingin bukan berjuang, mulai merampas, mulai membunuh. Nah itulah sebabnya terjadi kesenggangan antara kekayaan kemiskinan. Ada beberapa macam sebab. Ada sebab-sebab dari imperialisme, kapitalisme. Ada sebab daripada perbandingan sifat manusia yang tidak sewajarnya. Saudara-saudara sekalian, membanding dengan orang lain itu satu hal yang sangat-sangat lumrah dan biasa. Kita suka banding. Di dalam banding kita mempunyai satu pikiran relativisme di dalam eksistensi kita masing-masing.
Ini adalah suatu hal yang ditanam oleh Tuhan di hati manusia. Manusia memang dari daya dasarnya suka banding. Sampai menjadi rasul Tuhan pun tetap tidak cabut akar seperti itu. Itu sebab Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, cintailah aku. Jika engkau mencintai aku, gembala dombaku. Lalu setelah dia mengatakan, aku mencintai engkau. Aku mencintai engkau. Sudah selesai 3 kali. Mengatakan Yesus, aku mencintai engkau. Yesus mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Untuk kau muda, kau akan bebas ke sini sana mengabarkan Injil. Untuk kau tua, kau akan ulurkan kedua tangan. Dibawa oleh orang. Pergi ke tempat yang kau tidak ingin pergi. Berarti kau akan malang. Ajalmu akan susah. Kau akan dianiaya. Langsung dia mendengar hari depan. Begitu malang. Bagaimana dengan dia? Itu loh orang anak itu. Orang itu. Rasul yang lain. Siapa? Yang ditunjuk Yohanes Rasul Yesus Kristus. Maksudnya dia banding. What about him? Compare. Aku kalau harus susah. Harus mati syahid. Bagaimana dengan dia? Yesus mengatakan, ya nanti tentang dia saya bicara sama kamu. Kita mesti sama-sama rata. Tidak. Anugerah Tuhan untuk setiap orang itu berdasarkan kedaulatan Tuhan Allah. Tidak sama. Kalau saya mau dia tunggu sampai saya datang kembali. Apa hubungan dengan kamu? Tuhan Yesus itu sangat keras. Tuhan Yesus tidak akan ketakutan kalau kita merasain dia. Engkau tidak adil memperlakukan dia dengan saya. Sama-sama rasulmu, sama-sama anakmu. Kenapa engkau baik kepada dia? Tuhan Yesus akan berkata, itu hak saya. Saya mau lebih baik terhadap dia, mau apa? Saya mau dia tunggu sampai aku datang. Saya mau kamu mati syahid, mau apa? Ikutlah aku. Saudara-saudara kalian, membandingkan orang lain itu biasa. Membandingkan orang lain itu sifat dosa. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan cukup dengan apa yang ada pada kita. Itu adalah satu fondasi kestabilan rohani. Dengar sekali lagi. Memuaskan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan tidak banding-banding. Itu adalah fondasi kestabilan rohani. Kita mempunyai kesusahan yang perasaan tak enak. Selalu karena kita banding. Kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Saudara-saudara, itu bikin kita susah. Puas dengan apa yang ada padamu. Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepadamu, tidak lebih banyak dari orang lain. Karena engkau memang patut terima itu. Engkau mesti terima. Engkau kalau berjuang, ada anugerah lebih. Itu sudah dijanjikan. Jadi rendah hati ditambah dengan ada anugerah lebih. Rendah hati ditambah dengan ada anugerah lebih. Rendah hati ditambah dengan ada anugerah lebih. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena dia masih memberikan anugerah lebih banyak. Ini 2 kalimat dijadikan satu, menjadikan saya bingung dari kecil. Kenapa ayat-ayat seperti ini? Tuhan mencegat orang yang sombong, memberkati orang yang rendah hati. Karena dia mempunyai anugerah yang lebih. Loh, Tuhan melarang, Tuhan memboikot, atau Tuhan memberhentikan, Tuhan memutuskan jalan orang yang sombong dan memberkati orang yang rendah hati. Cukup dong. Ini kan sudah jelas. Orang yang sombong Tuhan buntuin. Orang rendah hati Tuhan berkati. Sudah. Ditambah lagi dengan satu kalimat. Karena dia memberikan anugerah yang lebih. Saudara-saudara. Itu yang bikin saya tertarik untuk pikir tidak habis-habis. Orang yang rendah hati adalah orang yang puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi adalah orang yang terus berjuang untuk mendapatkan apa yang disebut anugerah yang lebih. Sehingga disebut rendah hati bukan satu sikap. Bukan sesuatu model. Satu attitude. Tetapi rendah hati adalah satu jiwa yang selamanya puas dengan apa yang Tuhan beri. Tapi tidak pernah puas karena masih ada kemungkinan berjuang. Maka saya merumuskan salah satu definisi rendah hati. Yaitu menjadi tidak pernah berpuas dengan apa yang ada. Yang pernah dicapai. Tapi terus menuntut kebenaran. Bukan menuntut keuangan. Saudara-saudara sekalian. Menuntut keuangan tidak salah. Minta lebih kaya tidak salah. Tapi minta bagian yang ditetapkan Tuhan bagimu. Bukan minta sesuatu yang sudah Tuhan berikan orang lain engkau rebut. Itu adalah tamak. Berjuang untuk menggali yang belum ada. Sehingga memiliki sesuatu yang Tuhan janjikan. Itu benar.
tetapi merebut yang sudah ada pada orang lain yang tidak seharusnya engkau miliki. Itu salah. Jadi mari kita membedakan dengan baik-baik. Ini perlu bijaksana dari Tuhan untuk kita mempunyai kecerdasan untuk mengerti pagar-pagar di mana. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita mendapatkan kekayaan melalui jalur yang benar, cara yang wajar, maka itu bukan tamak. Kedua, kita menyimpan, memelihara apa yang kita berjuang, yang kita peroleh dengan bijaksana, itu bukan tamak. Tetapi sesudah itu menggunakan harta benda dengan jalan yang benar, dengan prinsip Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dan dengan hati yang bukan egois. Itulah baru betul-betul tidak menjadi budak daripada hartamu. Jangan engkau menjadi budak dosa. Jangan engkau menjadi budak harta. Jangan engkau menjadi budak nafsumu sendiri. Apa yang dimaksud dengan menjadi budak harta, budak dosa, budak nafsu sendiri? Yaitu engkau tidak bisa menguasai nafsumu, tapi nafsumu menguasai kamu. Engkau tidak bisa menguasai uangmu, uangmu menguasai kamu. Engkau tidak bisa menguasai akan emosimu, emosi menguasai kamu. Engkau tidak bisa menguasai dirimu, tetapi dirimu menguasai kamu. Dirimu yang melawan kehendak diri Allah menguasai dirimu. Paulus berkata, aku senantiasa menaklukkan tubuhku, menaklukkan diriku, supaya tubuhku menjadi hambaku. Saudara-saudara, demikian uang. Uang itu adalah diberikan Tuhan di tanganmu untuk menguji engkau, bukan untuk kau menikmati sembarangan. Dan akhirnya sebelum engkau mati, engkau harus atur uang beres. Saudara-saudara, ada seorang yang kaya sekali. Dia mati, semuanya kasih anak tunggalnya. Anak tunggal itu mendapatkan uang. Di dalam beberapa bulan dia meninggal dunia. Dan uang itu harus kemana? Puji Tuhan, sebelum dia mati, dia langsung serahkan uang itu 90% untuk pekerjaan Tuhan. Nah, hanya sebagian untuk dia, kalau bisa tua perlu uang. Waktu dia meninggal dunia mendadak, orang sadar berapa bijak dia. Karena saat uang masih di tangannya, dia menjadi tuan, bukan menjadi hamba, bukan menjadi budak. Saudara-saudara, banyak orang cuma tahu cari uang, cari uang, cari uang. Setelah dapat uang yang banyak, lalu dia mati. Uang itu bukan menjadi berkat, menjadi rebutan anaknya dengan bawa pedang saling membunuh. Anak-anak saling membunuh karena uang banyak. Saudara-saudara, engkau dapat uang banyak, hebat. Engkau kaya, pintar. Engkau berjuang sampai sukses, betul. Tapi tahu, hidup cuma berapa puluh tahun. Uang ini bukan milik saya selama-lamanya. Waktu Tuhan serahkan uang di dalam tangan saya, kalau saya mempunyai kelebihan, saya tanya, kelebihan itu dari mana? Dari rebut, dari tamak, atau dari perjuangan? Dari berkeringat, atau dari hadiah, atau dari apa? Saya kadang-kadang bicara sama pendeta-pendeta hamba Tuhan yang lebih muda. You harus bisa membedakan uang itu dari mana. Kalau ada orang memberi karena dia membeli kamu, menyuap kamu, memperalat kamu, atau menghargai kamu, menghormati Tuhan, atau menyerahkan untuk engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan, harus engkau bagikan motivasi dan sumber uang dari mana dengan jelas. Sehingga yang bisa kau pakai itu untuk apa, besok bagaimana. Itu harus atur dengan baik. Jangan tamak. Jangan khawatir. Jangan rebut. Jangan menginginkan yang bukan dari Tuhan. Dan jangan setelah mendapatkan membelenggu diri dengan hartamu. Engkau harus mengetahui bagaimana mempergunakan uang itu dengan baik. Satu kali John Wesley berkhotbah. Dia mengatakan, hei orang Kristen, carilah uang dengan segiat-giatnya. Semua bilang amin, amin. Lalu dia meneruskan lagi. Setelah dapat uang sebanyaknya, simpanlah uang baik-baik, jangan sembarangan memboros. Amin, amin. Sesuai itu kalimat ketiga. Setelah mengumpulkan uang dan simpan baik-baik, persembahkan uang sebanyak mungkin. Aminnya hilang. Semua terlihat kanan kiri diam. Tidak menjawab amin, amin lagi. Saudara-saudara, jikalau Tuhan memberikan kekayaan lebih
daripada kita cukup. Kenapa? Jikalau engkau tidak hidup dalam iman, tapi hidup dalam kekhawatiran, kasih gunung emas pun engkau tidak puas. Jikalau Tuhan memberikan kecukupan dan engkau bisa memakai kecukupan yang baik, engkau akan melihat Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. Salah satu ujian yang paling kejam dari Tuhan adalah kirim Elias ke seorang janda di Sarafat. Janda itu sudah ditinggal oleh suami. Janda itu sudah tidak ada harapan. Karena dia ada seorang anak harus dibesarkan. Dan dia hanya sisa sedikit tepung. Hanya sisa sedikit minyak di botol. Dia mengatakan, hari ini saya masak roti untuk anak. Inilah perjamuan yang terakhir. Besok saya sama anak sama-sama mati. Jadi dia bukan untuk sendiri. Dia masak roti itu. Sudah panggang untuk anak. Lalu bersedia mati. Karena di dalam zaman bala. Kelaparan. Lalu Tuhan kirim Elias. Inikah janda di Sarafat? Oh iya. Siapa Bapak? Saya Nabi. Dari Yehova. Nama Elias. Tuhan memberikan roh untuk menggerakkan hati saya. Datang tinggal dan diterima sebagai tamu di rumah ini. Aduh, dah salah ke Tuhan. Mau kirim ke rumah orang kaya. Kok ke saya? Kirim kok kepada saya seorang janda. Ini zaman kelaparan, ini orang miskin. Ini seorang janda. Anak ini tidak ada makanan, sudah mau mati. Kirim lagi seorang nabi gede lagi. Ini maunya besar. Kalau makan 1,5 kilo baru kenyang. Tapi boleh tolak enggak? Ini hal yang kita tidak ngerti loh. Elias laki-laki dikirim ke rumah perempuan. Orang kalau lihat ini apa-apaan ini? Main seks ya? Orang tidak ngerti, tapi cara Tuhan selalu kita tidak ngerti. Saya betul-betul makin lama makin tidak ngerti. Banyak hal tidak ngerti. Tapi saya tidak berani tanya, kenapa begitu? Saya teman-teman tanya, kok gitu ya? Itu lumrah kan? Janda dikirim pria. Sekitarnya ngomong apa? Lalu miskin disuruh memelihara yang gede. Ini makanan dari mana? Sesudah makan habis, janda mati, Elias mati, anak mati. Orang kira Tuhan kirim hamba Tuhan untuk membunuh sekeluarga. Mana ngerti? Tak ngerti. Tapi janda itu begitu taat dan mengingat pekerjaan Tuhan dulu. Saudara lihat, ini semua pelajaran yang besar sekali. Oh, kalau Tuhan yang kirim, silakan masuk. Ini kamar untuk engkau. Dan saya sedia makan bagimu. Waktu dia ke dapur, dia boleh mengutuk Tuhan. Mana matamu? Lihat dapur ada apa? Dia tidak loh. Dia mengatakan, inilah tepung, inilah minyak. Lalu dia masak. Setelah dia panggang roti itu, dia kasihkan kepada Elias. Lalu dia ke dapur mau menangis. Karena dia dan anak pasti mati kelaparan. Begitu sampai di situ, tepungnya masih ada. Minyak masih ada. Sebotol tidak, sedikit. Seperti tadi. Saudara-saudara, kalau engkau tidak kasih dia, engkau pasti mati hari itu. Engkau kasih orang lain, Tuhan kasih lagi. Dia masak lagi. Sudah masak selesai, masih ada sama. Dia masak lagi, masih ada sama. Saudara-saudara, orang bilang sama saya, KKR zaman apa engkau berani kerjakan itu? Dan pakai uang dari mana? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu saya dengan iman berjanji. Kita harus memberikan. Kalau tidak cukup bagaimana? Kalau ini gerakan dari Tuhan, saya tidak tahu. Saya cuma tahu itu adalah perintahmu. Ingat dulu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Lalu Tuhan memberi. Lalu orang tanya, mau bangun gereja besar dari mana? Saya tidak tahu. Uang dari mana saya tidak tahu. Tapi saya tahu kalau Jakarta begitu banyak bangunan untuk mengerjakan pekerjaan dunia, bisa jadi. Mengerjakan pekerjaan Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa tidak bisa jadi? Biarpun lama, harus kerjakan. Tuhan kehendakmu jadi. Kehendakmu jadi orang biasa. Orang dunia untuk mengerjakan hal duniawi, mereka berani bikin besar-besar. Jikalau tidak ada satu orang bekerja besar untuk Tuhan, maka di mana anak Tuhan?
Di mana hati-hati yang betul-betul berjiwa untuk memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Omong kosong engkau mencinta Tuhan. Rumahmu memakai uang berapa banyak untuk pekerjaan Tuhan. Engkau tidak berani memberikan. Saudara-saudara, janda itu memberikan apa yang hanya untuk mencukupi satu hari. Dan di hari itu Tuhan melakukan mujizat. Dia terus 3,5 tahun tidak kekurangan makanan. Jangan tamak, jangan khawatir, jangan takut, jangan kira Tuhan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji, aku tidak meninggalkan engkau. I will never forsake you, I will never leave you. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membuang engkau, aku terus memelihara engkau. Amin. Itu sebab mari kita beriman. Jangan menjadi budak uang. Mari kita berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, Tuhan yang hidup. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Semua berdoa. Supaya di dalam harta benda kita bukan bersandar. Kita bukan hanya hidup bersandarkan roti saja. Bersandarkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kita diuji bagaimana beriman. Kita diuji bagaimana bersandar. Kita bukan diberikan permainan oleh Tuhan. Tapi hidup yang fakta bagaimana bersandar kepada Tuhan. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan orang-orang yang hebat, tapi dengan pimpinan Tuhan. Mari kita taat kepada Dia, mari kita berdoa kepada Dia. Mari kita berdoa juga untuk hidup kita yang tidak akan ditinggalkan Tuhan, tidak akan dibuang oleh Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang setia dan hidup. Mari kita jangan menjadi hamba dari uang, hamba dari dosa, hamba dari nafsu, hamba dari diri kita sendiri. Semua buka suara, semua buka suara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang dicantum di kitab suci. Kami berterima kasih untuk semua penguraian yang boleh Tuhan berikan kepada kami di dalam gereja ini. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah kebaktian ini. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa, kemuliaan, kehormatan, kebijakan dan segala sesuatu yang benar dari Tuhan sendiri. Sehingga kami boleh hidup berkenan di mana Tuhan. Hidup tidak diperbudak oleh dosa. Hidup bukan menjadi budak daripada keuangan. Hidup untuk sungguh-sungguh suci memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.